Hai, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arif Zulfikar dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan ke-17. Jadi di sini saya akan membahas sedikit perihal 3 poin, di mana diantaranya ada semiotika, bahasa, serta budaya. Nah, daripada tema yang akan saya bahas kali ini yaitu bagaimana bahasa dapat menjadikan simbol serta eksistensi masyarakat setempat. Nah, untuk sampelnya sendiri yang akan saya ambil dari video kali ini merupakan bahasa walian, di mana bahasa walian sangat terkenal di masyarakat Malang, bahkan juga sudah keluar Malang. Jadi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan di video kali ini, alangkah baiknya kita mengenal lebih dekat dulu dengan bahasa serta semiotika. Nah, kalau bahasa sendiri, definisi singkatnya, bahasa merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan dalam berbicara, ataupun bahasa sendiri merupakan alat daripada seni berkomunikasi. Nah, jadi untuk kita menjalin komunikasi dengan sesama maupun dengan kelompok luas, maka diperlukan komunikasi. Nah, komunikasi memerlukan bahasa sebagai alat penyampaian pesan tersebut. Ya, setelah bahasa ada yang kedua yaitu semiotika. Semiotika merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perihal tanda atau makna. Jadi di sini lebih rinci. Jadi kita lebih membahas, lebih menilai dari suatu simbol tersebut memaknai apa, seperti itu akan saya bawakan di video kali ini, yaitu bagaimana bahasa dapat menjadikan simbol serta eksistensi bagi masyarakat daerah sekitar. Nah, di mana tema yang saya angkat kali ini adalah bahasa walian. Bahasa walian sendiri merupakan bahasa yang cukup kental ataupun khas bagi masyarakat Malang. Sedikit banyaknya mencerminkan atau menandakan bahwa orang yang menggunakan bahasa walian merupakan arek Malang atau kerang alam. Nah, kalau kita menilik sejarahnya lebih jauh, sebenarnya bahasa walian sendiri ini merupakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh para pejuang-pejuang zaman penjajahan Belanda, di mana bahasa walian ini lahir dari pemikiran para pejuang gerilya rakyat kota, atau bisa disingkat dengan GRK, gerilya rakyat kota. Jadi bahasa walian sendiri ini yang dipopulerkan oleh kelompok gerilya rakyat kota atau GRK ini sendiri berkembang pada masa tahun 1949. Nah, pada masa, lebih detailnya pada masa kelas 2 zaman perang kemerdekaan. Nah, kenapa bahasa walian ini diciptakan oleh para pejuang? Nah, salah satunya karena pada masa itu banyak mata-mata dari pihak Belanda mengharuskan para pejuang untuk mempunyai cara berkomunikasi atau bahasa tersendiri dalam berbahasa antar sesama yang hanya dimengerti oleh kelompok tersebut. Gunanya apa? Gunanya supaya warga Belanda ataupun para penjajah dari Belanda sendiri tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh masyarakat atau warga daerah tersebut. Nah, salah satunya yaitu bahasa walian tersebut. Dengan itu hadir bahasa walian. Untuk pencetus ataupun penggagas ide bahasa walian itu sendiri lahir dari salah satu pejuang yang ada di Nusantara ini ataupun Indonesia ini, lebih detailnya dari kota Malang, yaitu yang bernama Bapak Suyudi Raharno. Nah, Bapak Suyudi Raharno ini dia yang mencetuskan bahasa walian Malang yang hingga sekarang bahkan menjadi bahasa pergaulan anak-anak muda, bahkan warga Malang yang ada di kota Malang ini sendiri. Itu merupakan keunikan tersendiri atau menjadikan identitas sebagai warga Malang. Karena memang bahasa walian ini sendiri digunakan oleh para pejuang ataupun gerilya rakyat kota yang ada di kota Malang ini sendiri, nyatanya bahasa walian ini sendiri masih eksis hingga saat ini di kalangan warga Malang ataupun rakyat Malang sendiri. Tidak hanya warga-warga yang memang sudah berumur ataupun 40 ke atas, namun juga nyatanya anak-anak muda ataupun pemuda-pemuda yang ada di kota Malang ini sendiri, mereka bangga menggunakan bahasa walian ini sendiri. Nah, karena memang mungkin itu salah satu faktor membuat bahasa walian ini sendiri masih eksis hingga saat ini, karena memang
pemuda-pemudanya ataupun warga-warga Malangnya sendiri, mereka bangga dengan bahasa Walian yang memang digunakan oleh para penjuang yang ada di Kota Malang ini sendiri. Dan juga sebenarnya ada salah satu faktor yang cukup besar yang membuat bahasa Walian ini sendiri masih eksis hingga saat ini. Salah satunya Aremania. Nah, Aremania berasal dari klub bola Arema atau Arema Indonesia ataupun Arema Malang yang ada di Kota Malang. Nah, Arema ini sendiri merupakan klub bola yang mempunyai istilahnya suara yang cukup besar ataupun bisa dibilang merupakan kebanggaan warga Malang. Karena memang Aremania sendiri ini salah satu klub bola yang cukup besar, yang cukup ternama yang ada di Kota Malang, dan ini istilahnya Arema sudah menjadi kebanggaan untuk para pemuda-pemuda yang ada di Kota Malang. Nah, karena memang Arema mempunyai khalayak ataupun fans, atau bisa dibilang fans ataupun supporter yang sangat loyal, sangat cinta ataupun bangga dengan Arema. Nah, di situ bahasa Walian di situ dipopulerkan oleh supporter-supporter yang ada di Kota Malang ini, atau bisa disebut Aremania. Oleh karena itu, karena memang Aremania ini mempunyai suara yang cukup banyak, bahasa Walian dipopulerkan di supporter-supporter ataupun di pemuda-pemuda yang ada di Kota Malang. Nah, oleh karena itu, karena memang supporter-supporter kebanyakan menggunakan bahasa Walian, supporter di Kota Malang menggunakan bahasa Walian, maka dari itu bahasa Walian tidak hanya digunakan saat istilahnya saat pertandingan sepak bola saja, namun juga digunakan saat mereka nongkrong, saat mereka berbincang dengan orang-orang yang di luar Kota Malang. Nah, dari perbincangan di luar Kota Malang itu sendiri, yang mana masyarakat atau pemuda-pemudanya menggunakan bahasa Walian dengan contoh misalnya orang Jakarta, orang Bandung, ataupun orang Kalimantan. Nah, dari itu sendiri menunjukkan bahwa ini loh identitas Malang, ini loh warga Malang yang mempunyai ciri khas ataupun bahasa ciri khas atau bahasa simbol dari bahasa Walian ini sendiri. Jadi istilahnya secara tidak langsung melekat di dalam lawan bicara pemuda-pemuda ini, bahwa ini loh anak Malang, ini loh anak Malang yang menggunakan bahasa Walian, bahasa Walian ternyata punyanya anak Malang, bahasa Walian ternyata dulunya digunakan oleh digunakan oleh pejuang-pejuang yang ada di Kota Malang itu sendiri. Nah, maka dari itu eksistensi bahasa Walian sendiri terkenal hingga luar Kota Malang, tidak hanya di Kota Malang saja. Maka kalau dari saya sendiri, ini merupakan bahasa daerah yang cukup unik. Jadi cukup unik karena memang bahasa ini hanya terdapat di Kota Malang dan juga menjadi identitas bagi masyarakat Malang sendiri. Ada beberapa contoh bahasa Walian yang ada di Kota Malang sendiri. Salah satu contohnya Tahes itu terdiri dari berapa huruf? T, A, H, E, dan S, 5 huruf. Jadi Tahes itu sendiri merupakan bahasa Walian bahasa yang dibalik oleh warga Malang, yang mana bahasa ini Tahes sendiri merupakan kata yang terdiri dari bahasa Indonesia, yaitu sehat. Nah, dari kata sehat ini sendiri dibalik oleh warga Malang menjadi T A H E S, Tahes, seperti itu. Jadi bahasa Walian sendiri tidak melulu bahasa Jawa ataupun kayak sepertinya contoh care itu asal mula dari kata re, atau re identik dengan panggilan kawan-kawan yang ada di Kota Malang. Jadi bahasa Walian tidak dibatasi dengan melulu bahasa Jawa, melainkan juga bahasa-bahasa di Indonesia ini sendiri. Jadi kayak Tahes, terus juga ada istilahnya retropus yang berarti supporter yang identik dengan Kota Malang, yaitu Aremania, seperti itu. Juga ada kopi biasanya disebut juga ipok oleh warga-warga Malang. Ada lagi nakam sendiri, yaitu
berasal dari kata bahasa Indonesia yaitu makan. Nah, ada juga yang biasa dibalik oleh pemuda-pemuda ataupun warga Malang, yaitu ewul. Ewul berasal dari kata luwe. Luwe merupakan bahasa Jawa yang ada di kota Malang, seperti itu. Jadi beberapa contoh yang memang biasa digunakan oleh warga-warga Malang dalam mereka berbicara ataupun mereka ngobrol dengan sesama, entah sesama organisasi ataupun sesama rekan masing-masing, seperti itu. Seiring berjalannya waktu dari masa perjuangan hingga saat ini, eksistensi bahasa Walian sendiri cukup terjaga karena memang salah satu supporter yang ada di Kota Malang yaitu Aremania, mereka senantiasa menggunakan bahasa Walian sebagai bahasa antar supporter ataupun antar sesama Aremania sendiri, karena memang pada dasarnya Aremania merupakan supporter yang cukup besar di Indonesia dan juga salah satu yang banyak, istilahnya Aremania merupakan kebanggaan bagi warga Malang dan juga merupakan klub yang diminati oleh warga-warga Malang itu sendiri. Oleh karena itu Arema mempunyai masa yang cukup banyak, yaitu Aremania, dan juga bahasa Walian dilestarikan di kalangan supporter Aremania ini sendiri. Selain itu juga bahasa Walian ini merupakan identitas untuk membedakan supporter lain dengan supporter dari Malang sendiri, yaitu Aremania. Oleh karena itu secara tidak langsung dan langsung Aremania menggunakan bahasa Walian saat pertandingan maupun saat tidak pertandingan. Jadi istilahnya karena memang supporter juga bukan hanya dari kalangan orang dewasa maupun orang tua, dan juga ada anak-anak, secara tidak langsung bahasa Walian ini regenerasi. Jadi mereka dari yang orang dewasa supporter Aremania ini yang tadinya berbicara di tongkrongan segala macam, hingga bahkan mereka keceplosan ataupun dalam artian secara tidak sadar mereka menggunakan bahasa Walian ini di rumahnya, hingga adiknya tahu ataupun anaknya tahu, sehingga anaknya dan adiknya juga ingin mengetahui bahasa Walian dan menggunakan bahasa Walian. Oleh karena itu maka regenerasi bahasa Walian sendiri cukup terjaga di kalangan warga Kota Malang. Daripada bahasa Walian ini sendiri, selain bahasa Walian ini merupakan bahasa yang dilestarikan oleh para pejuang ataupun salah satu bahasa yang digunakan untuk menghindari para pejuang dari mata-mata Belanda itu sendiri, keunikannya yaitu bahasa Walian ini merupakan bahasa yang istilahnya sebagai simbol atau yang menandakan bahwa oh ini loh anak Malang, oh ini loh arek Malang atau kerang alam, oh ini loh warga Malang menggunakan bahasa Walian. Nah itu yang membedakan atau keunikan dari bahasa. Biasanya kan kalau kita temui di budaya-budaya lain ya, kayak misalnya bahasa Madura, bahasa Kalimantan, dia bahasa yang istilahnya ya bahasa daerah yang seperti itu, ataupun dari Jawa, dari Yogyakarta ataupun Semarang, bahasa Jawa ya sudah bahasa Jawa. Mungkin yang membedakan hanya logat ataupun tata bahasanya sesama Pulau Jawa itu ya, sesama Pulau Jawa. Nah, di Malang sendiri ini karena memang dia merupakan Pulau Jawa, mereka mempunyai bahasa yang unik, bahasa yang berbeda dari kota-kota ataupun masyarakat Jawa lainnya, di mana bahasa Walian atau bahasa yang dibalik. Nah, bahasa Walian ini sendiri juga tidak melulu tentang bahasa Jawa, melainkan juga bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, seperti itu. Cuman bedanya bahasa ini dibalik seperti itu. Langsung jika warga Malang ataupun pemuda Malang menggunakan bahasa Walian di luar Kota Malang, dari pengalaman saya yang saya tanyakan ke teman-teman yang luar kota, mereka selalu bertanya atau beranggapan, bisa kita bilang, bro, wis nakam ah. Nah, wis nakam, nakam ini asal kata dari kata makan. Nah, jika kita menanyakan hal seperti itu kepada orang yang dari dari Kota Malang, mereka akan tanya, oh nakam, orang Malang ya, oh wong Malang ya, kayak gitu, seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu mendekat menjadi identitas warga Malang itu sendiri. Biasanya kan identitas bisa berupa logat ataupun bahasa daerah yang seperti itu. Nah, ini bahasa Walian. Jadi secara tidak langsung jika warga Malang menggunakan bahasa Walian kepada orang-orang yang memang di luar Kota Malang ataupun sesama saat mengobrol di forum ataupun seperti apa menggunakan bahasa Walian, orang langsung tertuju, interest kepada mereka. Oh ini nih, oh ini loh, oh ini bahasa Walian.
oh ini berarti orang Malang, seperti itu. Karena memang di Indonesia sendiri yang menggunakan bahasa walian atau bahasa kebalikan cuman warga Malang sendiri. Ya, yang unik dari bahasa walian ini sendiri, secara tidak langsung bahasa walian ini merupakan apa ya, dalam tanda kutip seperti kode rahasia yang harus dibuka dengan kata kunci biasanya. Jadi seperti pada masa penjajahan ya, pada masa penjajahan bahasa walian merupakan bahasa yang istilahnya bahasa yang bukan bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh suatu kelompok perjuangan pahlawan kita ini yang dari kota Malang ini sendiri untuk menghindari mata-mata dari Belanda. Nah, pada saat ini juga tetap berlaku. Ini merupakan bahasa dalam tanda kutip bahasa rahasia, kode rahasia bagi warga Malang ini. Dari bahasa walian ini sendiri secara untuk saat ini yang menjadi unik dalam tanda kutip, bahasa walian merupakan kode rahasia. Kenapa saya bisa bilang kode rahasia? Karena memang untuk kita mengetahui bahwa orang ini orang Malang atau bukan, semisal kita bertemu di suatu kampus dengan mahasiswa lain, kita memanggil, biasanya lelaki sama lelaki memanggil orang yang tidak dikenal dengan kata mas. Nah, kita panggil dia dengan kata sam bisa dibalik dengan kata mas. Nah, kita panggil dengan kata sam. Jika dia menyaut dengan kata oi sam ataupun iyo mas, apa mas, dia bakalan, berarti dapat kita simpulkan bahwa dia the real orang Malang ataupun orang asli Malang. Nah, namun beda atau lain kasusnya jika kita memanggil dia dengan kata sam, namun dia bertanya-tanya tentang pengertiannya, ataupun dia bertanya apa mas, sam, segala macam, tapi berarti dapat disimpulkan bahwa dia bukan orang Malang, seperti itu. Nah, tanpa kita mengetahui latar belakangnya ataupun kita berkenalan terlebih dahulu, dengan kita memanggil kata sam aja ataupun ya panggil oi ataupun sam segala macam kepada orang yang masih baru, itu dapat kita simpulkan bahwa dia bukan orang Malang, dia orang pendatang ataupun memang orang yang mungkin sedang menempuh pendidikan di kota Malang, seperti itu. Jadi cukup mudah untuk di lingkupan daerah kota Malang untuk mengetahui bahwa dia orang Malang atau bukan dengan memanggil kata sam ataupun mas, seperti itu. Jika dia mengerti, maka dia dapat disimpulkan bahwa dia atau mereka merupakan orang Malang. Jika tidak mengerti bahwa kata sam itu mas, berarti dia bukan orang Malang, seperti itu. Dengan mudahnya orang Malang mengetahui ini orang Malang atau bukan. Juga bahasa walian ini dia tidak memiliki kata yang baku ataupun kata aturan yang baku untuk mengucapkan sesuatu. Jadi bisa menggunakan bahasa Jawa, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Yang membedakan hanya bahasanya dibalik, seperti itu. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan serta cerita perihal sejarah serta bagaimana bahasa walian ini tetap eksis sampai saat ini. Saya sendiri selaku warga Malang turut bangga karena bahasa walian ini dapat dikenal di khalayak luas, tidak hanya masyarakat Malang, serta bahkan juga banyak masyarakat di luar Malang yang tertarik dengan bahasa walian, serta juga dikenal oleh masyarakat luas. Semoga harapannya bahasa walian ini tetap menjadi bahasa yang istilahnya bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Malang, serta juga tetap eksis hingga masa yang akan datang, karena memang bahasa walian ini merupakan awal mulanya menjadi bahasa yang cukup baik fungsi serta kegunaannya, begitu. Mungkin terima kasih, sedikit cerita dari saya perihal bahasa walian. Terus cintai bahasa kalian, tidak ada perbedaan di antara kita. Terima kasih, itu aja. Terus semangat dan juga bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.